Sebelum masuk SMP favoritmu, masuk NF. Sebelum masuk SMA favoritmu, masuk NF. Sebelum masuk SMP favoritmu, masuk NF. Sebelum masuk SMA favoritmu, masuk NF. Sebelum masuk PTN favoritmu. Nurul Fikri, mendidik diri, mendidik generasi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut ya untuk soal yang dari website solutionfisika.com yang ditanyakan oleh salah satu siswa yang di Medan. Nah, untuk materi yang berikutnya ini tentang gerak gitu ya, tentang gerak. Di sini kakak buatkan sekilas tentang gerak itu, rumus-rumusnya apa aja. Yang pertama, pastinya gerak lurus dulu ya. Gerak lurus ada berapa? Ya, secara garis besar ada dua, GLB dan GLBB. Persamaannya gimana kak? GLB, gerak lurus beraturan, yang tetap itu adalah kecepatannya. Berarti di sini nilai V-nya konstan. Persamaannya S adalah V dikali T, maka tinggal dibalik-balik saja nih. V itu S per T, T S dibagi dengan V. Apa itu V? V adalah kecepatan. Satuannya meter per second. Kemudian S, karena kita gunakan kecepatan, maka S-nya kita gunakan perpindahan. Satuannya meter. T waktu, satuannya sekon. Dah, itu untuk di GLB. GLBB gimana kak? GLBB nilai A-nya yang konstan, yaitu percepatannya. Persamaannya S adalah V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. VT adalah V0 plus minus AT VT kuadrat, V0 kuadrat plus minus 2AS S V0 plus VT per 2 kali dengan T. V0 di sini merupakan kecepatan awal. Kemudian VT adalah kecepatan akhir. Seperti itu ya. Tanda plus minus, plus ketika dipercepat, min ketika diperlambat. Itu untuk GLB dan GLBB. Gimana dengan GLBB yang vertikal? GLBB vertikal, untuk yang vertikal tinggal diganti saja. S-nya menjadi ketinggian, A-nya menjadi percepatan gravitasi. Udah, itu aja. Kak, kalau gerak jatuh bebas gimana? Gerak jatuh bebas yang kita sebut GJB, ini dia ditandai dengan kecepatan awalnya 0 atau tanpa kecepatan awal. V0-nya sama dengan 0. Nah, tanda plus minusnya gimana kak? Tanda plus minus untuk percepatannya, ketika gerakannya ke bawah, berarti searah dengan gravitasi ya, maka tandanya plus, searah dengan percepatan gravitasi. Kemudian bendanya bergerak ke atas, berarti melawan percepatan gravitasi, berarti ini minus G. Nah, itu untuk GLB dan GLBB. Selanjutnya ada hubungan GLB dan GLBB kita gabung, maka menjadi namanya gerak parabola. Pada gerak parabola, itu perpaduan
GLB dan GLBB. Ini misalkan di sini ada kecepatan awal yang kita sebut V0 terhadap sumbu X, ini misalkan theta, berarti ini V0X. Terhadap sumbu Y-nya kita sebut V0Y. V0X itu GLB, berarti dia V0 cos theta, kita vektorkan ya. Ini sama dengan Vx. Ini dia GLB, berarti persamaannya apa aja kak? S sama dengan V kali T, berarti X sama dengan V0X kali T, atau V0 cos theta kali T. Itu pada GLB. Ingat, pada GLB nilai kecepatannya selalu sama. Selanjutnya yang sumbu Y. Sumbu Y itu gimana kak? Sumbu Y-nya GLBB. Maka untuk V0Y itu hanya V0 sin theta dari vektornya. Karena dia GLBB, untuk mencari Y-nya gimana? Menggunakan V0 sin theta kali T. Gerakannya kemana? Ke atas ya, berarti melawan percepatan gravitasi minus. Min setengah GT kuadrat. Nah, begitu nanti seterusnya. Kalau mencari VY-nya jadi gimana? V0 sin theta dikurang GT. Begitu seterusnya. Soal-soal pada kasus yang khusus ya. Yaitu nanti misalkan pada ketinggian maksimumnya. Ini pada Y max. Ketika pada Y max, nilai kecepatan itu hanya ada di sumbu X. Berarti hanya Vx. Sementara nilai Vy-nya sama dengan 0. Ini pada ketinggian maksimumnya. Nah, untuk persamaan V, akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Otomatis pada ketinggian maksimum nilai V-nya hanya di sumbu X saja yang ada kan, Vx, karena Vy-nya sama dengan 0. Ada yang kasus yang lain nggak kak? Ada kasus yang lain ketika mencapai tinggi maksimum Y max. Itu rumus untuk mencari ketinggiannya adalah V0 sin theta dikuadratkan ya, dibagi dengan 2G. Untuk mencari waktunya TY maksimum V0 sin theta dibagi dengan G. Dah. Kalau X maksimum gimana kak? Kalau untuk X maksimum, ini kakak pisah ya. X maksimum itu rumusnya adalah V0 kuadrat sin 2 theta. Ini sin 2 theta ya, dibagi dengan G. Kalau T-nya gimana kak? Tx-nya, Tx maksimum adalah 2 kali Ty maksimumnya. Nah, dengan yang perlu diingat adalah sin theta, sin 2 theta itu merupakan 2 sin theta cos theta. Ini jangan dilupakan. Oke, itu aja materi untuk yang gerak di GLB, GLBB, dan gerak parabola. Selanjutnya, kita lihat soalnya. Itu soalnya yang pertama, mobil A dan mobil B bergerak saling menjauh dari saat T-nya 0 sekon dengan kecepatan konstan berturut-turut 20. Ini punya si A ya. Ini V si A. 30, ini V si B. Pada saat T titik bla bla bla, keduanya terpisah sejauh 1200 meter. Ini berarti S totalnya. Jarak ditempuh mobil A pada saat itu yang diminta berarti SA-nya. Kita buat awalnya A dan B pada posisi yang sama seperti ini ya. Ini kita anggap aja titik 0 ya.
bergerak saling menjauhi. Karena dia bergerak saling menjauhi, misalkan A-nya ke kanan, B-nya ke kiri. Ketika mencapai T, itu yang diminta, jarak mereka adalah 1200 meter. Gitu ya. Maka kesimpulannya apa? Ini kita sebut S si B, yang ini kita sebut S si A. SA tambah SB adalah 1200 meter. Kecepatannya konstan, berarti GLB masihan kan? Apa rumus S tadi? V dikali T tambah V dikali T sama dengan 1200. Kak, kenapa SA-nya VA kali T, bukan TA gitu? Karena T-nya sama. Kan geraknya bersamaan ya. TA sama dengan TB. Yang diminta adalah T-nya kan gitu. Maka kakak buat cukup T aja ya. Nah, VA-nya 20 ditambah 30T sama dengan 1200. Berarti jadi berapa nih? 50T ya. 1200. T-nya berapa? 1200. Ini dibagi dengan 50. 120 dibagi 5 atau 120 kali 0,2. Berarti 24 sekon. Itu T-nya. Karena diminta A, berarti SA VA dikali TA. VA-nya 20 ya. TA-nya sama dengan T, 24. Jadi 20 kali 24, 480 meter. Maka jawabannya T-nya 24 dan S yang ditempuh si A 480. Jawabannya adalah yang D. Gampang ya? CGS. Kak, bisa pakai cara perbandingan nggak? Ya, bisa pakai cara perbandingan. Nanti kalau pakai cara perbandingan, kita cari S yang ditempuh oleh si A dan S yang ditempuh oleh si B berdasarkan dari kecepatannya. Nanti 1200 dibagi dengan 20 tambah 30, 50 ya. Itu berarti perbandingannya nanti 24 kali 20 dan 24 kali 30. Seperti itu. Dah, kita lanjut ya. Nah, untuk soal yang berikutnya, ini udah tentang gerak parabola ya. Ditandainya gimana, Kak? Ditandainya dari tetanya ada nih. Tuh. Nah, kelajuan awal, berarti ini V0 ya. Gravitasinya, oke. Kecepatan vertikal 28, berarti itu VY-nya sama dengan 28 meter per sekon. Pada saat berapa? Berarti T-nya diminta. Apa rumus VY? Ya, VY tadi V0 sin theta dikurang G kali T. Gitu kan? VY-nya 28. V0-nya 60. 53 derajat, ini terhadap tanah ya. Berarti pas sin 53. Sin 53. Karena dia gerakannya ke atas, berarti dia melawan percepatan gravitasi, nilainya min ya. 10 dikali T. Kita lanjutkan, 28. Sin 53 berapa? 4/5 atau 0,8. Kalau kita kalikan, 60 dikali 4/5 adalah 48. Ini kita pindahkan jadi 10T ya. Sama dengan 48. Nah, 28-nya kita pindahkan ke kanan jadi minus, ini 28. 48 dikurang 28 hasilnya 20. T 10T sama dengan 20, T sama dengan 2 sekon. Apa jawabannya? Yang C. CGS. Gimana? Gampang ya? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup konsultasi Telegram. Soal berikutnya masih sama, yaitu tentang gerak parabola juga. Nah, ini sumber soalnya ya. Ini sumber soalnya dari sini. Ini di-share oleh siswa, dapatnya yang dari sini. Solusifisika.com ya. Dah, kita lanjutkan ke soal. Sebuah bola berada di tepi sungai selebar 4 meter. Maksudnya selebar 4 meter itu yang mana? Yang ininya ya, dari sini kemari 4 meter. Nih.
Kemudian, tinggi antara kedua sisi sungai tersebut adalah 15 cm. Yang dari sini kemari 15 cm. Kita ubah 15 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kecepatan gravitasinya 10, besar kelajuan minimumnya. Nah, ini gerakannya gimana? Karena dia nih gerakannya seperti ini awalnya kan searah sumbu X. Berarti dia hanya punya kecepatan di sumbu X ya. V0-nya yaitu hanya di sumbu X. Sementara V0 di sumbu Y sama dengan 0. Kalau V0Y-nya 0, berarti namanya gerak jatuh bebas pada sumbu Y. Oke, Kak, gerak jatuh bebas. Kecepatan awalnya 0, berarti kita dapat mencari H adalah setengah GT kuadrat, gitu ya. Mana yang dikatakan hanya tingginya yang 15 kali 10 pangkat minus 2. Kita masukkan 15 kali 10 pangkat minus 2. Setengah G-nya 10 kali T kuadrat. Ternyata dari sini kita bisa mencari nilai, nilai T-nya ya. Oke, coba kita masukkan. T sama dengan, karena kuadrat, berarti ini akar jadinya kan? 2 kali 15, 30. Dikali 10 pangkat min 2 dibagi 10. Berarti 10 pangkat minus 3. Ini bentuknya gini ya. Nah, kalau kita sederhanakan, ini menjadi 3 dikali 10 pangkat minus 2. Atau sama dengan 10 pangkat min 1 akar 3. Itulah waktunya. Nah, selanjutnya. Yang diminta kecepatan V. Berarti geraknya udah di sumbu X ya. Karena sumbu X kecepatannya tetap, nilainya tetap, nilai kecepatannya itu tetap, maka tinggal kita buat V0X. Itu adalah X dibagi dengan T. Berapa X-nya tadi? Bedanya 4. Lebarnya 4 ya. Dibagi T, T-nya 10 pangkat min 1 akar 3. Berarti menjadi 40 dibagi akar 3 meter per sekon. Nah, jawabannya 40 per akar 3 yang E ya. Selesai. Itu aja. Gampang ya? Ya, gak soal. Kita lanjut. Nah, untuk materi ini udah ke hukum Newton ya. Ini udah ke hukum Newton. Kalau di hukum Newton gimana? Yang pertama yang perlu kita buat itu adalah penggambaran arah gaya-gayanya. Kita buat dulu deh. Suatu balok bermassa 2 kilo. Karena bermassa 2 kilo berarti dia punya gaya berat yang menuju pusat bumi. Ini W ya. M kali G. M-nya 2, G-nya 10. Berarti jadi 20 Newton. Nah, F-nya 10 Newton. Nih F-nya 10 Newton yang ini. Kita proyeksikan dulu ya. Yang pertama, sini. Ini namanya sin atau cos. Karena dia di depan sudut atau yang jauh. Itu sin. F sin 60. Berapa sin 60? Setengah akar 3. Berarti ini menjadi 5 akar 3 Newton. Gitu ya. Nah, sementara yang ini gimana? Akarnya ke atas gini ya. Ini berarti F cos 60 ya. Ini F cos 60. Berapa cos 60? Ya, cos 60 itu adalah setengah. Maka dari sini setengah dikali 10 5 Newton. Paham ya? Gaya normal gimana, Kak? Ini dia gaya normalnya. Ini kita sebut sebagai N. Oke? Dari hukum Newton ya. Untuk yang pertama, sigma F sama dengan 0. Hukum pertama Newton, sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F yang maksudnya di sini gimana, Kak? Yang sumbu Y ya. Oke, berarti kita lihat, misalkan Kakak buat yang ke atas itu yang positif, misalkan ya. Berarti yang ke atas itu apa? N dan F sin. Bukan F sin, F cos ya. Yang ke atas F cos. N ditambah F cos 60 derajat. Dikurang yang ke bawah apa? Gaya beratnya W sama dengan 0. Jadi dari sini N sama dengan apa? W dikurang F cos 60.
Berapa nilai W-nya? W-nya tadi 20 ya. Dikurang F cos 60-nya berapa? 5 Newton. Jadi hasilnya berapa? 15 Newton. Apa jawabannya 15 Newton? Yang A. Itulah gaya tekan balok pada lantai sama dengan berapa? Yaitu 15 Newton. Karena gaya tekan balok pada lantai sama aja dengan gaya normalnya. Gampang ya? CGS. Dah, kita lanjut. Nah, soalnya masih sama. Tapi yang diminta kecepatan balok pada T sama dengan akar 3/5 sekon. Dan pada T sama dengan akar 3/3 sekon. Yang ditambahkan di sini adalah awalnya bendanya bergerak 2 meter per sekon ya. Ke arah kiri. Berarti V0-nya kita buat 2 meter per sekon. Dah. Kita buat arah gerak yang pertamanya ke kiri, misalkan itu yang positif. Berarti V0-nya kakak buat tetap positif ya, 2 meter per sekon. Namun, yang di sininya tadi, ini udah kita cari. Tadi ini nilainya yang F sin 60 ya. Nah, sin 60 tadi berapa? Setengah akar 3. Berarti ini 5 akar 3 Newton. Dari sini berarti kita bisa mencari nilai A-nya dari hukum yang kedua. A sama dengan sigma F dibagi dengan M-nya. Nah, kasusnya karena bendanya tadi awalnya geraknya ke kiri, ini V0-nya, dan arah gayanya ke kanan, berarti melawan gerak benda ya. Disebut dia diperlambat. Berarti ini minus. Minus 5 akar 3. Dibagi dengan masanya berapa tadi? 2 ya. Berarti nilai percepatannya 5 akar 3 per 2 meter per sekon kuadrat. Sudah? Nah, kita masukin ke GLBB. VT adalah V0 plus minus, gitu kan? A kali T. Berarti sama dengan V0-nya berapa, Kak? V0-nya adalah 2. Nah, plus minus A kali T di sini, tadi kita dapat A-nya udah minus ya. Ini kita buat min 5 akar 3 per 2, gitu ya. Nilai min artinya yang diperlambat. T-nya berapa? Pada detik awalnya akar 3 per 5. Jadi kita buat kali akar 3 per 5. Kan dari sini, mana yang bisa kita sederhanakan? Nih, 5 dengan 5, gitu ya. Akar 3 kali akar 3. 3. 3 dibagi 2, 1,5. Nah, maka 2 dikurang 1,5. Berapa hasilnya? 0,5 meter per sekon. Berarti arahnya masih kemana nih? Karena masih positif, berarti ke kiri ya. Karena awalnya tadi ke kiri kita anggap positif. Nah, selanjutnya pada detik akar 3 per 3. Ini VT sama dengan, ini langsung 2 dikurang 5 akar 3 per 2 dikali akar 3 per 3. Gitu ya. Nah, kita sederhanakan lagi. Coba, akar 3 dikali akar 3. Itu hasilnya adalah 3, gitu ya. Berarti ini habis. 5 bagi 2, 2,5. 2 dikurang 2,5 minus ya. Min 0,5 meter per sekon. Apa arti minus? Berarti dia sudah bergerak ke kanan. Maka jawabannya apa? Kecepatannya sama besar dan berlawanan arah. Yang A ya. Oke. Gampang ya? Dah, gitu aja kan? Jawabannya adalah A. Enggak soal. Oke, kita cukupkan. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.